Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Riko Mahyudi STMT selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu memperkenalkan nama saya Rahmat Reski dengan NIM 220808082, Prodi D3 Teknik Pertambangan sesi 063. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil praktikum kemarin yang berjudul membuat peta kontur Universitas Negeri Padang dengan alat leveling. Next. Nah, pengertian peta kontur dan garis kontur. Definisi peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Peta kontur adalah jenis peta yang menggunakan garis kontur untuk menggambarkan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi. Sedangkan garis kontur adalah garis khayalan yang digunakan pada peta dan mewakili titik ketinggian yang sama di permukaan bumi. Garis kontur tersebut memberikan informasi tentang relief bumi secara absolut maupun relatif. Garis kontur secara relatif memberi gambaran mengenai kondisi relief bumi dengan menggunakan garis kontur. Sementara garis kontur secara absolut memberi informasi mengenai ketinggian yang diukur dari bidang permukaan laut rata-rata. Next, fungsi peta topografi dan peta kontur. Yaitu yang pertama ada peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian, kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. Yang kedua, garis-garis kontur yang ada di permukaan peta juga bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan beda kontur tanah di suatu wilayah. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak antar pemukiman, penduduk, rute jalan, keberadaan sungai laut, dasar laut, dan sebagainya. Yang keempat itu peta topografi bisa menjadi pedoman saat merencanakan tata guna lahan dan pembangunannya. Next. Metode yang saya gunakan saat pengukuran praktikum membuat peta kontur Universitas Negeri Padang itu, yang pertama itu adalah metode polar, yang mana pengukuran menggunakan metode metode polar menggunakan pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bantuan tiap patok yang telah ditentukan untuk mendapatkan luas bidang tersebut. Dan metode yang kedua itu adalah metode keliling. Pengukuran ini berguna untuk melakukan pembatasan wilayah Universitas Negeri Padang mulai dari BM04 titik awalnya dan dilanjutkan seterusnya. Data yang perlu dicari adalah benang atas, benang tengah, benang bawah, serta tinggi alat dan sudut azimutnya. Dan rumus yang digunakan saat pengukuran, yang pertama itu adalah mencari jarak optis. Rumusnya yaitu BA dikurang BB dikali 100. Yang kedua itu mencari beda tinggi itu delta H sama dengan tinggi alat dikurang benang tengah. Yang untuk mencari koordinat X, Y, dan Z, yang itu mencari nilai X sama dengan X ditambah JO itu adalah jarak optis dikali dengan sin azimut. Yang kedua itu ada mencari nilai Y sama dengan JO atau jarak optis dikali cos azimut. Mencari nilai Z sama dengan Z ditambah benang tinggi. BT atau benang tinggi. Next. Alat-alat yang digunakan saat praktikum ada water pass.
Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata-rata baik menggunakan secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua itu pita ukur, menggunakan alat ukur yang sangat penting dipergunakan dalam praktikum untuk mengukur panjang, jarak, dan sudut. Yang ketiga itu ada payung yang digunakan untuk menunjukkan alat supaya terhindar dari kerusakan alat karena alat tersebut tidak boleh karena sinar matahari. Yang keempat itu ada rambu ukur. Nah, alat yang berbentuk mistar ukur yang besar terbuat dari aluminium yang kuat dan ringan yang diberi skala pembacanya untuk membaca BA, BB, dan BT. Nah, yang terakhir itu ada kompas, adalah pedoman arah untuk pedoman alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Nah, itulah alat-alat yang digunakan saat praktikum uh, untuk membuat peta kontur Universitas Negeri Padang dengan alat leveling. Next. Nah, untuk pengolahan data yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi Excel, yang mana di dalam aplikasi tersebut ada yang namanya titik, BA-nya, BB, BT, azimut, tinggi alat, jarak, beda tinggi, koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, sin, cos, dan X, Y, Z. Nah, di saat praktikum kemarin, saya mendapatkan datanya dari titik 1 P1 sampai titik 147. Nah, di saat menggunakan Excel ini, kita harus memerlukan rumus-rumusnya untuk memasukkan data tersebut. Dan untuk menggunakan koordinatnya itu kita memakai NIM kita sendiri. Dan NIM saya itu adalah 82. Nah, next. Selanjutnya untuk peta kontur. Nah, peta kontur ini kita menggunakannya itu dengan aplikasi ArcGIS. Nah, setelah kita mendapatkan data yang di atas tadi, kita memasukkan data tersebut ke dalam ArcGIS ini untuk mendapatkan peta konturnya. Nah, seperti inilah gambar dari peta kontur yang saya dapatkan praktikum kemarin, dan saya praktikum itu melakukannya 2 hari. Nah, 2 harinya itu sesuai jadwal. Nah, di dalam peta kontur ini ada keterangan seperti ada di atasnya peta topografi itu ada yang menunjukkan arah mata angin yang dilihat di layar, dan di situ tuh ada nama saya sendiri dan prodi dan legendanya itu ada titik dan itu ada garisnya, dan itu ada bermacam-macam warna. Nah, baik, next selanjutnya untuk kesimpulan dari partikel ini adalah pembuatan peta kontur secara manual dilakukan dengan alat berupa leveling dan bak ukur, mengukur nilai titik tinggi untuk membuat kontur, menggabungkan jarak ukur untuk horizontal dan vertikal dan perbedaan ketinggian. Kita dapat menggunakan perangkat lunak seperti Surveyor dan ArcGIS yang bekerja secara otomatis dengan berbagai metode interpolasi yang tinggal dan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, dalam ArcGIS ini kita tidak perlu menulis secara manual karena sudah ada aplikasinya, kita tinggal mengisi datanya semua. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.